Makanya sekarang di mana-mana BPJS itu pengetatan, klaimnya susah, dipersulit orang sakit. Harusnya kan uang itu fokus untuk menyehatkan masyarakat dulu, baru bicara tentang ibu kota. Jadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini mengkonfirmasi bahwa memang IKN ini kagak ada duit dan akan dibebankan kepada rakyat. Bagaimana mekanismenya? Pertama, mereka membuat APBN menjadi defisit 600 triliun. 600 triliun ini kan nggak bisa ditarik langsung dari pajak, maka mereka mengambil 600 triliun itu dari pinjaman. Pinjaman ini kan harus dibayar nantinya, baik pokok maupun cicilannya. Maka siapa yang membayar pokok dan cicilannya? APBN lagi. Sumber penerimaan APBN dari mana? 85% dari pajak. Berarti apa? Berarti yang nutup defisit itu akhirnya rakyat. Yang membiayai proyek IKN yang katanya digembar-gemborkan oleh swasta itu akhirnya rakyat. Pajak yang diambil dari rakyat itulah yang akan membiayai seluruh proyek IKN pada akhirnya. Siapa yang bisa percaya proyek IKN itu tetap akan biaya swasta? Sekarang saja faktanya udah 20% diambil dari APBN, dari yang sebelumnya gembar-gembornya tidak akan membebani APBN. Kemudian temuan yang kedua, disebutkan bahwa persiapan membangun infrastruktur belum memadai. Di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan sebesar 2085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkan hak pengelolaannya, HPL-nya ya, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah ini. Yang kita khawatirkan dan nampaknya sudah mulai terjadi. Proyek IKN ini adalah proyek melegitimasi menggusur tanah rakyat, merampas tanah rakyat dengan dalih proyek strategis nasional. Sudah ada bukti konkretnya. Di mana? Di Rempang. Sudah ada bukti konkretnya. Di mana? Di PIK 2 ya. Di PIK 2 itu sekarang sudah banyak saya yang masuk ke saya ngeluh, ada yang minta ditangani secara profesional, ada yang mengeluh, ada yang ingin ketemu. Kenapa? Karena tanah-tanah mereka itu kan tanah yang sifatnya partikelir swasta. PIK grupnya Agung Sedayu, siapa Aguan ini kan, Sugianto Kusumo ini kan dia pengembang swasta. Kalau dia bisnis, maka dia bisnis properti ya harusnya belanja tanah baik-baik, ditawar, kalau cocok harga dilepaskan, kalau enggak ya cari tanah lain. Tapi dengan meminjam ya kekuasaan, dengan menetapkan ya PIK 2 ini ya menjadi proyek strategis nasional, maka tanah itu bisa sepihak ya diambil oleh PIK, kemudian ganti ruginya dititipkan secara konsinyasi, ditaruh di pengadilan, dan di pengadilan nanti masih bertarung lagi itu antara pihak yang berhak, karena di sana ditaruh orang-orang yang seolah-olah menjadi punya hak dalam tanah tadi, dan nanti akan bertarung antara pihak yang berhak dengan mafia tanah di pengadilan. Ini juga yang akan terjadi di ibu kota negara kalau terus-terus atau dilanjutkan. Yang kedua tadi, masih belum diterbitkan HPL pada lahan-lahan 36.150 hektar yang dikuasai oleh pihak swasta. Kita masih ingat, dulu yang menguasai, masih ingat Bang Edi Mulyadi, dulu waktu kita tolak IKN, itu semuanya kan tolak proyek pindah ibu kota itu kan semua tanahnya kan dikuasai oleh konsesi-konsesi. Ada konsesi pertambangan, konsesi hutan, ada konsesi sawit, yang semuanya rata-rata dikuasai oleh swasta. Ada Sukanto Tanoto, ada Reza Herwindo saat itu, ada kakaknya capres yang saat ini terpilih menjadi presiden, kakaknya, adiknya ya, Hasim Joyo Hadikusumo, dan saat itu kami masih ingat Hasim tidak menampik, dia memang punya tanah di sana, cuman dia berdalih tidak akan masuk proyek IKN, dia hanya fokus untuk menggarap proyek air ya, air. Dan yang terakhir, kalau kita teliti, nggak ada itu mereka yang datang ke IKN itu bangun untuk infrastruktur yang untuk kepentingan negara. Mereka bangun lahan bisnis semua, bangun rumah sakit, bangun hotel. Paling proyek untuk publiknya proyek receh apa? Botanical Garden, dan itu bukan cuan yang asli dari kantong mereka, itu kewajiban publik melalui CSR yang semestinya memang menjadi kewajiban perusahaan dalam rangka melakukan apa yang disebut dengan corporate social responsibility. Jadi nggak ada cuan-cuan dari swasta yang ke sana, mereka cuma bisnis. Jadi saya bisa simpulkan bahwa proyek IKN itu adalah proyek untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantong para pebisnis oligarki melalui APBN dengan dalih proyek strategis nasional. Jahat apa jahat seperti ini? Luar biasa jahatnya ini.